Tribun Sulbar kembali menyapa Anda dalam program Sulbar Today edisi 13 Oktober 2021. Bersama saya Nur Hadi. Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Barat akan terus kami sajikan kepada Tribuners dimanapun berada. Tentunya melalui channel YouTube Tribun Sulbar Official dan Facebook tribunsulbar.com. Kita mulai dari Kabupaten Majene. Jalan di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, amblas. Akibatnya akses lalu lintas terputus total di daerah ini. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Misbah Sabarudin dari Kabupaten Majene. Halo Misbah. Ya, halo Hadi. Misbah, bisa dilaporkan kondisi terkini jalan di Dusun Lamaru, Desa Simbang yang terputus total akibat hujan deras beberapa akhir ini. Ya, Hadi. Terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa jalan di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene terputus total pada Selasa kemarin. Setelah beberapa bulan mengalami amblas, kemudian jalan di desa ini mengakibatkan akses warga terputus total karena seluruh jalan di desa Simbang ini amblas total. Kemudian penyebab amblasnya jalan ini karena tanah di sekitar jalan tersebut tergerus air hujan, apalagi jika intensitas air hujan tinggi sehingga mengakibatkan tanah di sekitar jalan itu menyusut hingga beberapa meter. Kondisi saat ini jalan tersebut tidak dapat dilalui karena sudah terputus total, dan Polsek Pambuang juga sudah memasang garis polisi. Begitu Hadi. Misbah, jalanan ini kan penghubung antar desa di daerah ini. Ada berapa desa yang terdampak di sana, Misbah? Iya, Hadi. Dapat kami laporkan bahwa jalan yang amblas di Dusun Lamaru, Desa Simbang ini adalah akses ke empat desa di Kecamatan Pambuang, yakni Desa Tinambung, Desa Simbang, dan Desa Beteng dan Desa Butu Pambuang. Untuk jalan alternatifnya, masyarakat dialihkan melewati jalur lingkar ke arah Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pambuang. Begitu Hadi. Lalu seperti apa upaya pemerintah di Kabupaten Majene, Misbah, atas kondisi jalan yang terputus ini? Ya, Hadi, menurut keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Majene, saat ini pihak PUPR tengah melakukan upaya untuk segera memperbaiki jalan ini. Mereka mengusahakan adanya dana darurat untuk perbaikan jalan amblas ini. Sesuai menurut Kepala Dinas PUPR Majene, Inindiria, pihaknya tengah mengusulkan anggaran sebesar 200 juta dan PUPR berharap anggaran ini segera cair agar jalan tersebut bisa dikerjakan. Begitu Hadi. Terakhir mungkin Misbah bisa disampaikan kepada Tribuners dimanapun berada, apakah ada jalan alternatif pasca amblasnya jalan ini? Iya, menurut keterangan dari Polsek Pambuang sendiri Hadi, untuk jalan alternatif ini Polsek Pambuang sendiri sudah menghimbau warga yang ingin melintas agar melewati jalur ke arah Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pambuang, dan Polsek Pambuang sendiri sudah menghimbau agar masyarakat tidak mendekati titik jalan amblas ini karena tanah di sekitar ini menyusut sekitar 6 meter ke bawah. Begitu Hadi. Oke, baik, terima kasih Misbah atas laporannya dari Kabupaten Majene. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Polewali Mandar. Tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Polewali Mandar terancam hukuman mati di Malaysia. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Hasan Basri dari Kabupaten Polewali Mandar.
Halo Hasan. Halo Nur Hadi. Ya, Hasan, bisa dilaporkan seperti apa kronologi sehingga TKW asal Polman ini bisa terancam hukuman mati di Malaysia sana? Oh ya, terima kasih Nur Hadi. Memang sejak kemarin dari informasi keluarga dari TKW ini menyampaikan bahwa TKW bernama Sapiami ini ditahan oleh polisi Malaysia sejak 5 September 2021 bulan lalu. Dia ditangkap di kilometer 37 Jalan Sempurna Tawau. Pada saat penangkapan sendiri polisi menemukan narkoba sebanyak 1 kilo yang disembunyikan di badan Sapiami sendiri pada saat menuju pelabuhan untuk menuju ke Indonesia. Begitu Nur Hadi. Nah, untuk informasinya barang haram ini dari mana, Hasan, dan hendaknya akan diselundupkan kemana? Oh ya, dari hasil konfirmasi dan keterangan pihak keluarga dari Sapiami menyampaikan bahwa barang haram itu diperoleh dari seorang perempuan yang juga merupakan asal Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tapango. Informasi yang diperoleh Tribun dari keluarga bahwa barang haram ini sebenarnya dititip sama Sapiami pada saat hendak menuju ke Indonesia dengan iming-iming akan dikasih bonus 100 juta dan semua biaya pemulangan seperti tiket akan ditanggung oleh perempuan tersebut. Dan sekedar informasi juga bahwa selain Sapiami ada 2 orang lain yang juga ditangkap oleh polisi di Malaysia pada saat itu. Baik, lalu seperti apa sikap atau tindakan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas nasib warganya ini yang terancam hukuman mati? Oh ya, pada pagi tadi dari pihak Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia perwakilan Kabupaten Polewali Mandar dan Dinas Tenaga Kerja telah mendatangi langsung rumah keluarga Sapiami yang berada di Desa Kanusuan, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman. Dari pihak BP Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia ini telah meminta data-data dari Sapiami, mulai sejak kapan berangkat dan siapa saja yang ditemani di Malaysia pada saat itu, termasuk dari Dinas Tenaga Kerja meminta keterangan dari pihak keluarga korban. Dan pihak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berjanji akan mengupayakan terhadap kondisi Sapiami yang terancam dieksekusi mati di Malaysia. Dia berupaya bagaimana pihak pemerintah Malaysia memberikan keringanan hukuman terhadap ibu anak itu. Begitu Nur Hadi. Oke. Baik Hasan, terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Polewali Mandar. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners, kita akan tetap kembali dengan update berita yang menarik dari berbagai daerah. Dan kita akan sajikan usai jeda berikut ini.
Terima kasih tetap menyaksikan Sulbar Today. Kita beralih ke Kabupaten Mamuju. Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Mamuju menangkap 5 pelaku pembuangan orok bayi yang ditemukan di lingkungan Padang Pangak, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju. Informasi ini akan dilaporkan oleh rekan kami Fahrun Ramli dari Kabupaten Mamuju. Halo Fahrun. Ya, Nur Hadi. Fahrun, bisa dilaporkan kepada Tribuners dan juga kami seperti apa kronologi pengungkapan kasus pembuangan orok bayi yang ditemukan di Padang Pangak Mamuju? Ya, betul sekali. Setelah 6 hari penyelidikan, Polresta Polresta Kota Mamuju itu berhasil mengungkap kasus penguburan orok bayi yang terjadi di Padang Pangak, Kelurahan Karema, Mamuju, di mana ada 5 tersangka yang ditetapkan menjadi tersangka kasus penguburan orok bayi tersebut. Kelima dari tersangka ini terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, di mana diketahui bahwa 2 orang diantaranya adalah sepasang kekasih atau orang tua orok bayi yang belum berstatus suami istri, dan 3 tersangka lainnya itu sebagai pembantu untuk menggugurkan aborsi tersebut dan pengubur orok bayi tersebut. Adapun motif kedua pasangan kekasih tersebut melakukan aborsi karena dia ingin menutupi kehamilannya karena malu hamil di luar nikah. Seperti itu, Nur Hadi. Fahrun, dari mana saja para pelaku ini yang ditangkap? Apakah semuanya dari Kabupaten Mamuju atau ada dari daerah di luar Kabupaten Mamuju? Ya, betul sekali bahwa 5 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka itu berasal 4 orang itu berasal dari Kabupaten Mamuju dan satu lagi yang perempuannya berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya dari Kecamatan Matakali, di mana dia bekerja di Polewali, tapi kekasihnya ini seorang laki-laki bekerja di Kabupaten Mamuju. Sehingga dia bertemu di Kota Mamuju dan dia ditetapkan menjadi tersangka dan dikenai pasal berlapis mengenai undang-undang tentang kesehatan dan ancaman kurang lebih 10 tahun penjara. Seperti itu, Nur Hadi. Apakah masih ada upaya pengembangan yang dilakukan oleh pihak Reskrim Polresta Mamuju, Pak Harun? Pihak Reskrim Polresta Mamuju itu masih mendalami penyelidikan tersangka inisial RR, di mana perbuatannya untuk melakukan aborsi itu diselidiki lebih dalam lagi terhadap perbuatan-perbuatan lainnya atau kasus terkait yang terjadi di Kabupaten Mamuju, di mana inisial RR ini penjelasan dari Kasat Reskrim Polresta Mamuju, dia bukan seorang bidan dan dia juga bukan seorang dukung, tapi dia memiliki pengalaman tertentu untuk membantu seseorang perempuan untuk melakukan aborsi ilegal. Sehingga Polresta Mamuju itu menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Mamuju, apakah pelaku ini sudah berulang kali melaksanakan kasus aborsi ilegal tersebut atau tidak. Seperti itu, Nur Hadi. Oke. Baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Fahrun Ramli dari Kabupaten Mamuju. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Masih dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat akhirnya memiliki instalasi atau rumah sakit perawatan pasien COVID-19 yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Habludin Hambali dari Mamuju. Halo Hablun. Ya, Nur Hadi. Ya, bisa dilaporkan Hablun di mana lokasi instalasi perawatan khusus pasien COVID-19 yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Ya, Nur Hadi dan Tribuner dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa Pemprov Sulbar maupun pihak Kementerian PUPR yang saat ini penyerahan
gedung atau pembangunan instalasi atau rumah sakit COVID Sulbar yang dikerjakan oleh dua kontraktor hasil penunjukan dari Kementerian PUPR, yakni PT Waskita Karya dengan PT Piramaya Karya, di mana sekaligus penyerahan gedung ini dan peresmian gedung ini dilakukan oleh Sekprop Sulbar Muhammad Idris tepatnya di gedung Rumah Sakit Regional yang lama yang diubah menjadi Rumah Sakit Sulbar. Tepatnya itu berada di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pantauan tadi dapat saya laporkan juga bahwa rumah sakit ini berada dan berdekatan dengan kantor PMI Sulbar. Demikian Nur Hadi. Baik. Lalu berapa anggaran yang digunakan membangun rumah sakit khusus pasien COVID-19 ini, Hablu? Ya, untuk pembangunan rumah sakit COVID-19 Sulbar ini ditaksir menggunakan anggaran melalui dana siap pakai DSP dari BNPB pusat, itu ditaksir sekitar 54 miliar. Namun dari dana itu belum dibayarkan oleh BNPB karena masih menunggu audit untuk pekerjaan ini. Sehingga setelah audit sudah dilakukan, baru pembayaran kepada kedua kontraktor tadi ini akan dibayarkan. Demikian Nur Hadi. Baik. Lalu seperti apa fasilitas yang ada di sana, Hablu? Berapa kamar dan berapa tempat tidur yang disediakan untuk pasien di rumah sakit khusus pasien COVID ini? Ya, dapat saya laporkan juga untuk fasilitas yang ada di rumah sakit COVID Sulbar ini ada 73 bed ataupun tempat tidur yang disediakan di rumah sakit COVID ini. Nah, sedangkan untuk ruangan-ruangan lainnya itu ada sekitar 7 maupun ya sekitar 7 sampai 9 ruangan, yang dimana beberapa ada tempat untuk ruangan pasien maupun ruangan pelayanan yang khusus untuk nakes, dan untuk ICU-nya sendiri ditempatkan juga di situ, dan UGD untuk khusus ke UGD masih dipisahkan karena belum memadai untuk ditempatkan di situ. Dan dapat saya laporkan juga untuk perkembangan pasien COVID di rumah sakit regional ini saat ini sudah menurun dari sekitar 20 lebih pasien menjadi 7 pasien saat ini berada di rumah sakit regional, dan nantinya 7 pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dipindahkan ke gedung rumah sakit COVID-19 yang baru saja diresmikan. Demikian Nur Hadi. Oke, baik. Tribuners, reporter kami di lapangan juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat yang meresmikan langsung gedung rumah sakit khusus COVID-19 ini. Berikut laporannya. Ini serah terima ya dari pihak Kementerian PU, khususnya kontraktor yang menangani Waskita dengan apalagi Pirama, bahwa ini sudah selesai fisik pembangunan gedungnya, dan memang kontraknya harus diserah terimakan dulu. Ya, yang kedua ya Pak Gubernur minta untuk dinyatakan sudah siap berfungsi, dan saatnya nanti kalau kita sudah lengkapi segalanya, kita akan resmikan secara lebih besar lagi, tanda kutip ya, kita deklar ke masyarakat bahwa kita sudah bisa jalan. Tapi poinnya adalah bahwa alhamdulillah Sulbar itu sudah punya fasilitas penanganan COVID dengan standar yang luar biasa seperti yang Anda lihat tadi. Artinya ini sudah betul-betul layak menjadi rumah sakit rujukan COVID. Ya, kita masih punya terkendala Alkes, ya, dari Kementerian Kesehatan sudah kita berkomunikasi untuk melengkapi Alkesnya, karena Alkes yang ada sekarang ini masih menggunakan Alkes yang ada di rumah sakit.
Nah, tetapi kelengkapannya itu akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan komitmen bersama antara Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Kementerian PU. Kementerian PU sudah menjalankan tugasnya dengan sangat bagus, ya, dengan ditandai penyerahan fasilitas instalasi COVID ini. Pak, setelah meninjau Pak fasilitas yang ada. Baik, terima kasih rekan kami Habluddin Hambali atas laporannya dari Kabupaten Mamuju. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners, kami akan tetap kembali dengan update berita menarik dari daerah di Provinsi Sulawesi Barat usai jeda berikut ini. Masih dari Kabupaten Mamuju, berita terkait update penerbangan di Bandara Tampak Padang Mamuju setelah dibuka kembali pada 1 Oktober lalu. Dan informasi ini akan dilaporkan oleh rekan kami Abdul Rahman dari Kabupaten Mamuju. Halo Rahman. Ya, halo Hadi. Rahman, bisa dilaporkan bagaimana update kondisi penerbangan di Bandara Tampak Padang ini? Berapa kini harga tiket rute Mamuju Makassar atau sebaliknya, Rahman? Jadi baik, saya akan melaporkan kepada Tribuners terkait seperti apa perkembangan jadwal penerbangan yang ada di Bandar Udara Tampak Padang. Jadi memang dari informasi yang kami dapat di lapangan bahwa beberapa hari terakhir jadwal penerbangan ini atau penumpang ini mengalami peningkatan penumpang dari hari-hari sebelumnya. Nah, untuk harga tiket sendiri dari rute Mamuju Makassar itu untuk saat ini berada di harga 588.000. Sementara untuk rute Makassar Mamuju itu berada di harga 774.000. Namun dari harga tiket ini itu bisa saja berubah di waktu-waktu tertentu. Seperti itu, Nur Hadi. Oke. Rahman, untuk saat ini ada maskapai apa saja yang mengoperasikan penerbangan di bandara ini dan berapa kali dalam satu hari tujuan Makassar Mamuju? Dapat saya informasikan juga bahwa untuk maskapai penerbangan di Bandar Udara Tampak Padang Mamuju ini itu hanya baru pesawat jenis Wings Air atau perusahaan Lion Air yang baru beroperasi. Sementara untuk Garuda sendiri belum bisa dipastikan karena memang saat ini volume penumpang itu belum senormal yang dulu. Namun untuk penumpang sendiri yang diketahui juga itu sudah berada di 95% dari 50% angka penumpang dari sebelumnya, seperti itu, Nur Hadi. Oke. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Abdul Rahman dari Kabupaten Mamuju. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sulbar Today edisi 13 Oktober 2021. Saya Nur Hadi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.